Ono Surano tukang baso di Lewigo. Ono Surano di Sorodot Ninjati ono. Ono Surano Kebisuan lidahnya dan dari ketutupan hatinya. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan diserahkan dalam penjaraan. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tapi tidak berani mengambil solusi, mengangkat mereka di jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Seberapa besar pun gagasan yang saya gagas, seberapa kuat pun kekuatan yang saya bangun, saya tidak akan bisa melawan jutaan akun yang merasuki otak kiri dan otak kanan anak-anak kita. Untuk itu, pada saat ini sudah saatnya kita tidak saling menyalahkan. Untuk itu saat ini tidak sah. Presiden yang ngomong kayak gini. Kita beneran. Dia ngomongnya lantang kayak gini, seharusnya presiden. Beneran. Tanpa
teks lagi ya. Tambah Katanya pejabat gitu kan. Anjing. Ngomong apa ya? Ini mah gini nyerocos gitu. tenang. Ini udah bukan gubernur lagi, menurutku. Jadi ini ngomongin dari hati ya. Iya. Keluar dari kepala. Kalau di kepala itu kan kadang nggak keluar ya. Kadang gitu. Kalau dari hati tuh harus keluar semuanya. Apa ya? Anjing lupa gitu. Susunan katanya juga rapi gitu. Iya. Lanjut. Gas. Masing-masing. Perilaku ekonomi Masa itu menyebabkan 17 anak-anak Agustus kita dengan tidak beda. perilaku ekonomi mengakibatkan anak-anak kita tidak pernah bertemu dengan ibu dan bapaknya karena mereka mencari rezeki. Mereka ada di pojok-pojok rumah bersama kakeknya. Kakeknya melarangnya dia main game online, melarangnya pakai motor jam 11 siang. Maka pisau dapur terhunus dan ditusuk seseorang kakek oleh cucu yang disayangi. Kerangka pijak seperti ini harus dibangkitkan oleh kita. Semangat militer, bukan militerisasi. Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya? Kalau anak-anak dibangunkan, kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salahnya? Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar dan saat belajar duduknya bersikap memandang ke arah gurunya, memandang mata gurunya agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya? Kalau anak-anak itu diajarkan makan siangnya tertib, berantri, berdoa sebelum makan, di mana letak salahnya? Kalau anak-anaknya sore hari diajarkan bola voli, sepak bola, latihan baris berbaris, di mana letak salahnya? Kalau sore hari anak-anak disuruh masuk ke masjid, mengikuti pengajian, di mana letak salahnya? Kalau setelah itu mereka makan malam, dan makan malam ditandai dengan berdoa, di mana letak salahnya? Kalau mereka jam 9 disuruh masuk barak, disuruh masuk ruang tidur, dan disuruh tidur, di mana letak salahnya? Justru hak-hak anak terdapat di barak pendidikan TNI, dan hak itu tidak mereka dapatkan di rumah-rumah. Ini kenapa dia KDM ini bilang seperti ini? Karena selama dia mengupayakan barak militer ini, itu diserang, dinyinyirin sama KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang mengatakan bahwa anak dimasukkan ke barak militer itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak anak. Anak-anak itu nggak boleh dididik secara militer, nggak boleh dididik secara disiplin seperti itu. Biarkan anak-anak punya hak sendiri gitu ya. Tapi kan seperti ini kan Kang Deddy bilangnya, kalau anak-anak itu dibangunkan untuk sholat subuh, apa pelanggarannya, apa kesalahannya gitu? Ada yang salah kan? Enggak kan? Seperti itu. Kalau anak-anak disuruh tidur jam 9, emang itu salah? Kan itu memang benar cara mendidik orang tua sebenarnya gitu. Cuma kan kalau ini di rumah itu sudah nggak ada seperti ini, didikan seperti ini. Dibawalah ke TNI, ke barak militer. Jadi sama TNI dididiknya. Didik sholat subuh, bangun pagi, tidur cepat gitu, makannya bergizi segala macam gitu. Dengan disiplin itu memang salah ya gitu kan, seperti itu. Jadi selama ini KPAI itu kan ini terus sama kalian itu bilang gini aja,
saya tantang KPAI. Ini kan ada di Jawa Barat itu ada taruhlah 10.000. Nah, 5.000 kami yang urus dimasukkan ke barak militer. Nah, 5.000 lagi silakan KPAI yang ngurus anak-anaknya dengan sistem KPAI. Silakan. Mana yang lebih nantinya yang silakan. Nah, jawabannya ketua KPAI itu bilangnya, saya nggak akan terima tantangannya, Kang Deddy. Bagaimanapun KPAI ini hanya pengawasan tugasnya. Cuma ngawasi doang. Jadi bukan komisi perlindungan anak, tapi komisi pengawasan anak. Yang cuma ngeliatin anaknya orang lain. Anak-anak tuh pada berantem nih. Orang lagi diliatin. Aja. Jadi pengawasan kan ngawas gitu kan? Iya bener emang ngawasin doang. Tapi gajinya pas di ini seleksi, anggota yang paling bawah aja gajinya 25 juta per bulan. Gue bayangin kalau ini jadi RI 1 masih Ahok, paling DPR gak guna disikat nih. Jadi hapus kayaknya itu. Kayaknya naik langsung pertama KPAI sama Komnas HAM itu gini di Komnas HAM itu udah di-skat sama Menteri HAM. Baru nggak bicara. Cuma KPAI ini masih bicara sampai sekarang. Begitu. Kayaknya kalau ini naik, misalkan besok lah jadi ada pilpres gitu, pasti menang kan nih? Sudah pasti. Jadi presiden itu KPAI yang pertama dihapus itu. Beneran siap Menang, Pak. KPAI. Menang saingannya Abah. Nggak ada gunanya. Saingannya Abah loh dia. Ya, oke, kita maju nih. Lanjut. Ya, besok jadi presiden yang dipangkas pertama KPAI. Di rumah-rumah anak-anak tidak bisa tidur malam. Mereka rata-rata tidurnya jam 4, jam 1 malam, jam 2 malam. Di rumah mereka tidak mendapat makanan yang bergizi karena serba fast food. Di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Di jalanan mereka balapan. Mereka tidak mendapatkan ruang hidup tanpa gadget dalam setiap hari. Saya katakan, justru lingkungan kita hari ini, rumah, halaman rumah, kadang sekolah, kadang jalanan, bukan lagi tempat yang ramah untuk anak-anak Indonesia. Untuk itu apa kebijakan yang harus kita lakukan? Kebijakan yang harus kita lakukan adalah mindset pembangunan dirubah. Ekonomi bukan segalanya. Itu penting. Tetapi ekonomi tidak boleh membunuh ruang-ruang publik di mana orang mendapat ruang bercengkram. Desain rumah harus dikembalikan pada desain yang membuat jendela, membuat ruang untuk ibu dan bapaknya berkumpul. Halaman rumah harus tersedia. Enggak dapat nasi kotak aja. Karena anak-anak ingin bermain di halaman. Lapangan bola di setiap desa harus ada. Karena apa? Karena mereka terus berinteraksi olahraga. Sungai-sungai harus dijernihkan. Karena anak-anak orang miskin tidak bisa berenang di kolam renang yang berbayar. Mereka harus berenang di sungai-sungai yang jernih. Gunung-gunung harus dihijaukan. Karena anak kita perlu hiking dan traveling dalam setiap waktu. Anak-anak kita perlu berinteraksi dengan semesta. Lampu-lampu kadang sekali harus dimatikan. Agar anak kita bisa menatap langit, melihat bulan dan bintang, bahwa dia adalah bagian dari cakrawala yang indah. Negeri ini sudah sesak dengan uang di kepalanya. Yang akhirnya apa? Pendidikan hanya menjadi ucapan dan tingkatan S1, S2 dan S3. Tapi pendidikan lupa ada nilai esensial yang harus dihidupkan dalam relung hati manusia. Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam falsafah Sunda disebutnya Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah falsafah pendidikan asasi. Maka falsafah pendidikan asasi dalam kaidah Sunda disebutnya kalimatnya begini.
Kawung mabur sarulukna sama kelengiten pandana. Artinya, nggak ngerti gue. Si lengiten Nggak ngerti. kacina pandita ilang komara. Kaduruku hawa nafsuna. Bangkong di kongkorong kujang. Kacai mawa camet. Saya hanya falsafah ini. Kodok Apa itu bangkong di congkorong kujang? Kujang adalah senjata. Bagi orang Sunda adalah sebuah kehormatan diri. Kujang. Tetapi kujang tidak bisa dikongkorongkan pada bangkong. Kalau bangkong dikongkorongkan oleh kujang, bangkong itu anak-anak. Kujang itu ini Kalau dia dikongkorongkan oleh kujang, kujang itu tak bermakna dan bangkong itu mati, tak mampu membawa kujang. Kacai mawa cameti, apa itu artinya? Orang pergi ke air untuk mensucikan diri, maka dia harus membebaskan diri dari berbagai apapun kepentingan. Dia ingin pasrah, dia ingin sumera, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan. Sariring-ring dumadi sarengkak saparipola, la haula wala quwata illa billah. Maka dia tidak boleh membawa hawa nafsu. Ketika kita ingin memasuki abad ritual dan spiritualitas, maka tidak boleh ada kebencian, tidak boleh membawa senjata apapun, tidak boleh, maka kita berserah. Apa yang terjadi? Setiap hari bicara tentang kesucian, lidahnya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian. Bahkan bisa jadi menghinakan orang lain itu dianggap bagian dari kesucian. Tidak ada anak nakal. Tapi orang Sunda itu menyebutnya budak bangor. Budak bangor itu beda dengan nakal. Kenapa? Itu masa mereka menginjaki masa remaja menuju masa dewasa. Maka di hari kebangkitan nasional ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekolah yang hari ini berjalan, ada pendidikan karakter, ada bela negara. Saya akan meresmikan menjadi Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa. Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa nanti akan dipusatkan di Dodik, Lembang. Dan kalau ada lembaga pendidikan lainnya, kami juga akan menjadi kerjasama. Mereka yang bersekolah di situ bukan anak-anak yang tawuran, bukan anak-anak yang minum, bukan anak-anak korban dari ML, tetapi juga nanti anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, anak-anak yang memiliki kemampuan pikiran yang tinggi. Dan seizin pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, tahun ini kami akan memberikan beasiswa pada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di jurusan engineering, tetapi mereka harus mengikuti sekolah kebangsaan selama 1 bulan, agar uang yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat melahirkan nasionalisme baru yang bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang membuat diri saya hari ini setiap hari berpikir. Ingat, doa yang terpancar ada 2. Saya tidak menyebut doa. Rintihan hati, bisikan hati ada 2. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dan barangkali bisa dilihat dari seluruh rakyat Jawa Barat, karena ini tertransformasi lewat media, televisi dan media digital, yang menjadi petugas upacara hari ini bukan Tuan Paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik Lembang Rindam 3 Siliwangi. Pesertanya semua. yang tadinya cuma di jalan, Sekarang udah bawa semangat. dari
hanya semua. 18 hari. Tapi bisa dibentuk. Pertanyaannya adalah, di sekolah mereka bisa dibentuk seperti ini? Kalau di sekolah tidak dibentuk hari ini, maka pertanyaannya adalah, berarti sistem pendidikan nasional harus dievaluasi. Ibaratnya Dan kalau misalnya yang di Jakarta mau menyalahkan, tapi rencana kan disahkannya di Jakarta. Untuk Kan anggaran yang triliunan disahkan di Jakarta. Kenapa Tapi, anggaran yang triliunan sampai ini 1 tahun. tidak terevaluasi dalam setiap tahun? Saya katakan, sistem pendidikan yang di dalamnya angka-angka yang hanya orientasinya materi dan kepuasan dalam outcome dalam sistem pengelolaan keuangan tidak akan melahirkan apapun kecuali tumpukan kertas, software dan hardware. Tetapi pendidikan yang lahir dari jiwa dan lahir dari cinta tanpa biaya yang besar, dia akan melahirkan anak-anak penuh dengan semangat kebangsaan dan punya spirit kan di Pancawara. Indonesia juga banyak honorernya. Itulah pentingnya hati. Ya kan? Karena honorer itu kan ngajarnya pakai hati kan. Iya. Iyalah kalau pakai Ya uang, kali pakai apa akal pikiran yang normal nggak mungkin pakai malah. harapan lah. berharap diangkat, malah puluhan tahun. Pas diangkat udah pensiun. Harapannya mudah-mudahan, tapi enggak sih, emang benar dari hati sih kalau honorer. Emang jiwanya pendidik beneran. Kayak aku ini. Anjir. Oke, ini sampai sini aja ya videonya.